salah satu bahan yang bisa membuat perkembangan sapi dugul itu mudah berprospek jumbo, gemuk, dan tentunya selalu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tip perawatan sapi dugul agar mudah gemuk dan tentunya selalu sehat. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatan yang benar ataupun resep pakan yang bisa mempercepat pertumbuhan, pengembangan maupun penggemukan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini. Untuk kali ini saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan kapasitas 1 ekor, jenisnya yaitu dari Limousin Cross Dugul. Dengan prospek leher sampai ke bagian postur badan maupun tulangan kaki dan bokong itu sangat mengembang buat kalangan peternak pemula, supaya perkembangan dari bakalan maupun dari pedetan itu cepat mengembang ataupun cepat gemuk seperti yang berada di depan saya ini. Nanti saya akan perlihatkan langsung dari resep pakannya beserta perawatan yang diterapkan di kandang sini. Langsung saja saya perlihatkan. Untuk bahan yang pertama ini ada di tutup kecil. Manfaatnya ini sangat banyak sekali. Yang pertama bisa mempercepat pertumbuhan, yang kedua bisa menguatkan tulangan kaki khususnya buat proses-proses penggemukan dan mengalami sapi tulangan itu kram, kemudian kesleo ataupun terkena infeksi yang bisa menyebabkan kelumpuhan, keropos. Bahan ini bisa mencegahnya. Dan untuk jenisnya sendiri ini saya perlihatkan di bagian sebelah sini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bubuk yang berwarna agak silver ini, yaitu untuk di kandang sini memanfaatkan dari MH ataupun jenis dari mineral hitam. Sedangkan ada bintik-bintik kecil ini itu sebagai tambahan nutrisinya lur, biar supaya perkembangan di kandang sini dari kelas bakalan itu selalu sehat, mudah gemuk, dan tentunya lebih maksimal untuk postur badannya. Untuk manfaatnya ini sangat bagus sekali, bisa memadatkan kualitas postur badan. Seperti yang tadi dari kelas bakalan Limousin, postur badannya lebih padat, tebal, kemudian juga lebih bagus. Menerapkan dari jenis pakan yang kedua dengan biaya ini lebih terjangkau, 1.500 sampai 2.000. Jenisnya itu dari kulit padi ataupun dedak. Ini bahan yang bisa untuk ternak itu lebih berprospek bagus, padat. Dan untuk bahan yang ini sangat bagus sekali, dibuat untuk resep comboran juga bisa, maupun digunakan untuk tambahan pakan harian dengan manfaat yang sangat luar biasa. Ini ada dua tempat. Saya pindah dulu ke bagian bawah biar teman-teman bisa lebih jelas tentang jenis bahan yang pertama. Ini agak sulit saya pindah. Di sini sih saya perlihatkan saja langsung. Di sini mengandalkan jenis dari bahan yang sudah menjadi bubur dengan kandungan sari-sari, itu bisa mempercepat sapi itu pertumbuhannya lebih maksimal, mudah kenyang, bergizi, dan berprotein. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang pertama. Di sini mengandalkan dari limbah ampas kedelai atau lebih tepatnya dari ampas tahu.
Untuk harganya sendiri dari ampas tahu yang digunakan di sini itu per karung seperti ini 10.000. Kalau 2 jadinya 20.000. Dan untuk ampas tahunya ini juga tidak terlalu banyak air. Ini bisa tahan sampai 2 hari. Saya perlihatkan lagi ke kandang untuk tahap yang berikutnya tentang perawatan ataupun tip yang keempat. Oke teman-teman, nih untuk kali ini yang terakhir ini saya perlihatkan tentang perawatan di dalam kandang. Perawatan yang paling benar menjaga agar kedepannya dari kesehatan sapi itu tetap fit, bebas terkena penyakit ataupun tahan penyakit, sangat simpel sekali. Seperti halnya kita harus rutin membersihkan dari jenis ini teman-teman, nibal, letong. Ini juga harus rutin lur, karena bisa mengurangi jenis hinggapan serangga ataupun lalat dan nyamuk, supaya ternak kita lebih sehat dan lebih aman. Sebaliknya, yaitu selain dari merawat dari pola kandangnya, dari pola badannya itu juga perlu. Dengan cara kita rutin memandikan 1 minggu 2 kali dengan menggunakan jenis sampo ataupun pembasmi kutu. Karena biasanya ternak-ternak kalian itu bisa saja terkena infeksi kutunen, gudiken, ataupun penyakit kulit yang menyebabkan dari perkembangannya, kesehatannya itu berkurang. Yaitu dengan cara kita mandikan secara rutin mungkin agar kedepannya lebih sehat, kemudian kualitas bulunya tetap halus. Selain halus juga kita lihat lebih bersih lor, lebih mengkilap, bulunya lebat. Ini sangat bagus sekali untuk kedepannya. Dan buat teman-teman, ini saya jelaskan sedikit saja karena di sini pemberian pakan tambahan itu berupa dari jenis jerami, dan untuk jerami yang digunakan di sini itu berupa jerami kering ataupun sudah dijemur terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sapinya itu tidak doyan, tidak lahap, untuk triknya itu sangat simpel sekali. Yang pertama, teman-teman siapkan terlebih dahulu jenis ramuan ataupun jenis bahan. Di sini saya jelaskan secara lisan karena tidak ada ataupun stoknya sudah habis. Yang pertama yang sering diterapkan kalau sapi ini itu mengalami nafsu makannya turun dari segi comboran ataupun makan prapen seperti ini, itu berupa dari penyedap rasa garam dapur. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Royco. Yang ketiga menggunakan E4. Untuk khasiat E4 sendiri itu sangat bagus sekali untuk ternak, terutama buat teman-teman yang kandangnya itu bau kotoran menyengat ataupun kotorannya itu terlalu menyengat. Supaya tidak ataupun supaya berkurang, bisa mencemprotkan di bagian pakanan yang mau diberikan. Yang kedua bisa disemprotkan di bagian kotorannya, itu bisa mengurangi bau kandang. Dan untuk bahan yang berikutnya bisa menggunakan kecap manis, tetes tebu, itu juga bagus. Gula aren sendiri selain bisa untuk mendongkrak nafsu makan, juga bisa menjaga stamina tubuh sapi itu tetap fit, lebih lincah. Selain lebih lincah juga fresh teman-teman, seperti itu. Untuk bahan-bahan cara pemberian dari ramuannya ataupun dari pendongkraknya, kalau menggunakan jenis garam maupun kecap, gula aren, itu sangat simpel. Teman-teman siapkan terlebih dahulu air 1 liter, kemudian kita campur berapa sendok dari jenis garam, kecap, ataupun E4. Biasanya kalau diterapkan di kandang sini itu dari garam. Garamnya mencapai 4 sendok sampai 5 sendok per memberikan pakannya. Seperti itu teman-teman. Untuk resep bahannya sudah saya perlihatkan. Kurang lebih yang diterapkan di sini saya jelaskan lagi. Yang pertama dari ampas tahu, yang kedua dari vitamin MH,
yang ketiga menggunakan dari jenis bekatul, dan yang terakhir itu menerapkan pakan-pakan alternatif yaitu dari jerami. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.